Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis dalam kitab puasa dari kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumain an nahri wal fitr wa an ishtimalis samma wa an yahtabiya rajulu fi thawbin wahid wa anis salati ba'da subhi wal asr. Akhrajahu Muslimun bitamami wa akhrajal Bukhari as-sauma faqat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa di 2 hari. Hari penyembelihan dan hari ketika berbuka puasa dari Ramadan. Dan beliau juga melarang dari istimal as-somma, memakai pakaian yang tidak ada lubangnya, dan juga melarang seorang untuk meletakkan pahanya ke dadanya lalu diikat dengan kain pakaiannya. Dan beliau juga melarang sholat setelah sholat subuh dan sholat asar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim secara sempurna, sedangkan Imam Bukhari meriwayatkan cuma tentang puasa. Nah, ini hadisnya. Ayo ikhwah, di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari 2 puasa, melarang dari 2 pakaian, dan melarang dari 2 sholat. Nah, pertama beliau melarang dari 2 puasa, yaitu puasa ketika penyembelihan, maksudnya Idul Adha, dan melarang puasa ketika berbuka dari puasa Ramadan, yaitu Idul Fitri. Jadi tidak boleh puasa di 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan dia juga melarang dari 2 pakaian. 2 pakaian artinya ini disebutkan pertama istimalus somma. Istimalus somma ini apa? Jadi ini pakaian tidak ada lubangnya di samping kiri kanan. Jadi kalau mau mengeluarkan tangan dari bawah gitu. Bisa digambarkan ya? Kayak baju kurung gitu. Jadi nggak bisa. Kalau ini kan ada keluar, ini nggak ada. Jadi kalau mau sholat dari bawah. Nah, ini nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Para ulama menjelaskan karena pakaian tersebut adalah pakaian ciri khas orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi pakaiannya sejenis jubah tapi nggak ada ininya nih, nggak ada lengannya. Jadi nah, ini nggak boleh. Lalu berikutnya beliau juga melarang seseorang menempelkan pahanya ke dadanya lalu ditutup dengan satu kain, satu pakaian. Gambarnya begini Bapak ya. Maaf nih, saya praktekkan ya. Jadi ini begini. Jadi pantatnya di bawah lalu begini, lalu pakaiannya begini. Ini pakaiannya di cuman satu pakaian, bukan sarung begini. Bisa dibayangkan ya? Kayak gitu. Itu dilarang. Kenapa dilarang? Kata para ulama, karena kalau misalkan dia bergerak, tersingkaplah auratnya. Ya kan, karena satu gitu kan. Kalau gerak sedikit udah nampak dari depan gitu. Dari depan, samping atau belakang. Lalu berikutnya Nabi juga melarang seseorang sholat setelah sholat subuh dan asar. Contohnya ini, kita selesai subuh ini tidak boleh lagi sholat kecuali sholat yang ada sebabnya. Sholat yang ada sebabnya seperti apa? Tahiyatul masjid, masuk sini. Atau seorang sholat sunnah wudhu. Atau seorang tidak sempat melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka nggak apa-apa dikerjakan selesai subuh. Adapun sholat sunnah mutlak, maka ini nggak boleh selesai subuh. Begitu juga selesai asar, kecuali kalau ada sebab. So, jelas ya? Nah, itulah makna hadis ini. Dan dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, dilarangnya atau diharamkannya puasa
ketika Idul Fitri dan Idul Adha ini diharamkan, ya, bukan cuma makruh, haram. Seorang yang melakukannya bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Lalu faedah berikutnya juga dilarangnya memakai dua pakaian. Pakaian yang pertama istimalus soma, seperti tadi yang nggak ada lengannya, atau yang seperti tadi kaki tempelkan ke dada lalu satu pakaian begini sambil duduk. Nah, ini dilarang, cuma dilarangnya hukumnya makruh, tidak sampai haram, ya. Kecuali kalau dengan begitu nampak aurat, maka ini hukumnya jadi haram. Atau orang yang memakainya memang niatnya ingin meniru orang Yahudi, maka ini jelas haram, ya. Itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini juga, terlarangnya melakukan sholat sunnah setelah sholat asar dan sholat subuh. Nah, sholat sunnah ini sholat sunnah mutlak, bukan sholat sunnah yang ada sebabnya. Kalau ada sebabnya seperti tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, atau mungkin tadi mengganti 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka itu nggak apa-apa. Tapi kalau tanpa sebab, tiba-tiba seorang selesai sholat subuh, oh saya pengen cari pahala yang banyak, langsung sholat, Allah. Nah, ini haram, ya, tidak diperbolehkan, karena itu melanggar larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, syariat Islam sangat memperhatikan maslahat bagi umatnya. Syariat Islam sangat memerhatikan maslahat bagi umatnya. Contohnya dalam hadis ini, kita bisa melihat bagaimana Islam sangat memperhatikan maslahat bagi umat. Di antaranya apa? Kita dilarang puasa di ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Apa maslahatnya? Jelas. Kalau Idul Fitri artinya apa? Kita Idul Fitri itu hari apa? Bersenang-senang, kan? Jangan sampai ketika hari bersenang-senang malah puasa. Begitu juga ketika Idul Adha, yang harusnya bersenang-senang makan hewan sembelihan malah puasa. Nah, ini maslahatnya. Begitu juga kenapa dilarang memakai pakaian yang tidak ada lengannya atau pakaian yang tadi seperti itu? Masalahnya jelas. Dengan dilarang itu artinya aurat kita terjaga, ya, dan tidak menyusahkan, Bapak. Karena kalau kita pakai pakaian tanpa lengan susah sekali rasanya, yang kayak dikurung gitu. Nah, itu ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, dan ini faedah terakhir, Islam sangat mewanti-wanti umatnya untuk menyerupai orang-orang kafir. Ya, contoh dalam hadis ini. Pertama, Nabi nggak boleh melarang kita memakai pakaian yang tertutup, dikurung, tidak ada kainnya, tidak ada lengannya sama sekali. Ini niru orang Yahudi. Lalu kita juga dilarang sholat setelah subuh dan asar. Karena apa? Karena itu kebiasaan orang kafir penyembah matahari. Mereka sholatnya itu ketika matahari terbit sama matahari tenggelam. Dan kita dilarang menyerupai orang-orang kafir, makanya kita tidak boleh sholat sunnah selesai subuh dan asar. Ya, mungkin saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.